Yo, Bunda Ibnu, perilaku tidak lazim suka menggerakkan tangan menggunakan benda, contohnya kertas atau mainan. Mamanya Ibnu mana nih? Iya, Bu. Yes. Kayak gimana gerakin tangannya? Ini, Bu. Oh, gitu. Kalau tangannya Ngoce, lagi, ngoce, ngoce sambil ini, gini. Apapun yang oh, kertas, benda. Jadi kalau kalau bergerak dia kan lagi kasihan dia tangannya. lagi sibuk, dia lagi ngapa-ngapain, dia gitu nggak? Enggak, Bu. Kalau dia sibuk, dia enggak lakukan. Tapi kalau dia lagi menyendiri, lagi kayak happy sekali. Kalau dia kayak gini, Oke. senyum-senyum. Itu namanya self stimulatory behavior. Jadi perilaku merangsang diri sendiri. Kalau bisa biarkan, tapi ada prasyarat. Boleh kalau di dalam kamar tidur. Kalau lagi nggak ngapa-ngapain, sambil kita sibukkan dia. Karena itu perintah dari otaknya. Dia menenangkan diri. Kalau semua dilarang, dia akan gelisah, lalu keluar dari dalam perilaku yang aneh. Saya Ini cerita, Bu, ini saya Bu, cerita dia ke tentang mall, anak. dia kayak gitu juga, Bu. Nah, kalau di mall dia gitu juga, tangannya dikasih pegang sesuatu, Bu. Sesuatu yang tidak bisa dia mainkan atau tangannya dilatih untuk masukkan ke dalam saku celana. Atau dia dikasih kerjaan bawa tas yang harus dia gini. Hmm. Jadi kita seimbangkan. Kalau di tempat umum, supaya tangannya nggak kayak gitu, kita kasih kesibukan tangannya, gitu ya. Tapi kalau lagi di rumah dia mau gitu dan nggak ada kerjaannya, biarin, jangan dilarang. Karena dia Biasanya Bu, butuh. kalau dilarang dia emosi, dia balik Makanya, ngejar jadi kita. jadi kita bilang sama dia, boleh tapi di rumah, di kamar. Kalau lagi nggak ada kerjaan, gitu. Tapi kalau nggak dikasih, dia akan nyari-nyari, malah jadi lebih lebih Iya, heboh Bu. lagi, ya kan? Iya. Nah, jadi saya ceritain tentang anak saya ya. Anak saya dulu umur 3 tahun tuh mainannya itu apa namanya gantungan yang hanger yang besi besar. Dia gini-giniin kan jadinya bahaya. Saya ganti sama yang plastik, mainan plastik segini. Tapi dia gini-gini kan aneh juga. Jadi saya bilang sama dia, kamu boleh tapi cuma di kamar. Jadi setiap kali dia mau pergi terapi, dia tinggalin itu di kamar. Dia di mana-mana tidak pernah melakukan itu karena ada persyaratan. Boleh di rumah. Lalu saya nggak suka dengan bunyinya itu, jadi saya ganti sedotan. Nah itu sampai sekarang itu masih begitu. Tapi hanya kalau dia nggak ada kerjaan. Ini saya kasih lihat ya. Jadi kalau ada kerjaan, misalnya dia itu nih ada nih di sofa, tuh sedotan satu tempat. Kalau dia nggak ada kerjaan, misalnya dia nggak pergi berenang, dia lagi nggak pergi lukis, atau dia nggak lagi kerja ngetik di sekolah saya, atau dia lagi nggak main tab, dia akan duduk di sofa terus dia gitu. Tapi kalau saya ajak sibuk, misalnya, kamu mau ke warung nggak? Kamu mau pergi nggak? Kamu mandi dong. Ini makan yuk gitu. Dia selesai itu karena saya kasih waktu untuk itu. Nah, kalau Bunda Ibnu kan heboh dengan nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Jadinya dia wah, 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 gitu kan. Jadi porsikan aja. Kalau misalnya cenderung begitu, kayak saya kalau lagi pergi sama dia, terus dia tangannya kemana-mana, megang apa-apa, saya suruh megang belanjaan. Jadi tangannya sibuk barangnya dia. Jadi dia nggak megang apa-apa, dia cuma lihat aja. Oh ini ada ini nih. Kalau enggak dia gratil juga iseng gitu. Nah, kalau di rumah, kayak sekarang nih, tadi dia mewarna atau ngegambar atau ngisi teka-teki silang di mejanya. Terus dia bosen, dia mau gangguin saya, nggak berhasil. Sekarang dia lagi main, dia lagi nonton YouTube. Nanti waktunya makan. Jadi dia nggak ke sofa. Tapi tadi waktu saya pergi, terus dia males ngisi teka-teki silang dan sebagainya. Dia di situ, dia gini. Saya biarin. Nah, sama. Bunda Ibnu coba cari apa ya yang bisa bikin dia sibuk, yang dia suka. Kayak anak saya mewarna tuh dia suka dari dia umur 3. Jadi saya gonta-ganti aja. Makin lama makin makin gimana gitu. Tapi nggak bisa dengan hanya dilarang. Gitu ya. Tekan lonceng, tekan subscribe, dan kita jumpa lagi setiap Selasa dan Jumat. Bye.